Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velin M. Puka. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sumalata Timur, Provinsi Gorontalo, sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Tadulako. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat, senyum ceria, meskipun di luar agak mendung, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar pada hari ini. Ya, sebelumnya Ibu meminta kalian untuk memeriksa di sekitar kalian apakah ada sampah. Ya, silakan diperiksa di dalam nasi. Apabila kalian menemukan sampah, silakan dibuang dulu di tempat sampah. Silakan dibuang dulu di tempat sampah. Ya, ada yang makan dan minum di dalam kelas ya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang sementara membuang sampah, Ibu memastikan apakah semua hari ini hadir.
semuanya. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa? Fabel. Ya, Ibu sudah memberitahukan ya pada pertemuan kemarin bahwa hari ini kita akan belajar tentang teks Fabel. Nah, kira-kira ada yang tahu Fabel itu apa? Iya. Silakan. Ya, silakan berdiri. Nah. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai manusia. Ya, jadi fabel itu dia serupa cerita yang tokoh-tokohnya ada hewan di dalamnya. Ya. Kan kalian dapat menyimpulkan ciri-ciri cerita fabel dengan teliti, kemudian menganalisis unsur yang membentuk fabel secara teliti. Nah, baik, lanjut ya. Tadi Ibu sudah bertanya apakah kalian mengetahui cerita fabel. Nah, teman kalian sudah menjawab bahwa fabel itu dia tokoh-tokohnya ada binatang di dalamnya. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video fabel ya. Silakan anak-anakku sekalian mengidentifikasi, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin melalui tayangan fabel ini. Silakan disimak dengan baik agar kalian nantinya setelah Ibu tayangkan video fabel dapat menjawab pertanyaan yang Ibu lontarkan. Siap ya? Ya. Dan belalai yang sangat panjang pula. Ia pun suka membantu dan memberi makan kepada binatang lain yang sedang kelaparan. Bukan hanya itu, si gajah pun suka memberi pertolongan kepada binatang-binatang lain yang sedang kesusahan. Saat si gajah melakukan perjalanan yang jauh, melewati sungai dan hutan lebar, ketika ia melewati hutan, ia bertemu dengan seekor harimau yang marah. Tubuh si harimau itu tertindih dalam pohon. Melihat si gajah lewat, Sudah disimak video fabel tadi? Ya. Baik. Ibu akan bertanya terkait dengan layanan teks fabel yang sudah kita lihat bersama untuk memastikan apakah kalian benar-benar menyimak ceritanya. Ada yang tahu di dalam video tadi siapa saja tokoh-tokohnya? Oke, ya berdiri Eka. Tidak usah malu-malu, silakan disampaikan siapa saja tokoh yang ada dalam teks fabel tadi. Tokoh yang ada di dalam teks fabel tadi ada gajah, harimau, dan kancil. Ya, ada gajah, harimau, dan kancil. Ada yang bisa menjelaskan pada Ibu bagaimana penokohannya? Nah, bagaimana karakter dari si kancil, si gajah, dan si harimau tadi? Tidak usah malu-malu. Nah, sudah melihat kan? Kalian sudah menyaksikan video tadi. Jadi karakter si gajah itu seperti apa? Si gajah itu seperti apa tadi? Iya. Baik? Iya, baik hati. Kalau si harimau? Kalau si kancil, tadi kan di akhir video si gajah sudah menyelamatkan si kancil. Nah, bagaimana sebelumnya kelakuannya si harimau ini, si kancil ini? Ada yang tahu? Iya, angkat. Berdiri. Si kancil bersifat licik. Ya, si kancil itu dia sifatnya licik. Nah, dia suka jahil pada teman-temannya. Sehingga si gajah tadi, ngapain si gajah? Kira-kira dia meninggalkan si kancil sendiri atau kembali lagi? Kembali lagi. Ya, apa yang dilakukan gajah? Apakah dia menolong si kancil? Ya. Oke, kira-kira dari semuanya itu ada yang bisa
masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Di dalam LKPD yang akan dibagikan berisi cerita teks fabel. Nah, di sini ada instruksi pengerjaan tugasnya, silakan dibaca. Jadi kalian diharapkan dapat aktif dalam pengerjaan secara berkelompok. Semua berpartisipasi, semuanya aktif di dalam diskusi agar sebentar pada saat presentasi semua mampu memaparkannya. Bisa ya? Ya. Jadi ibu akan bagikan LKPD, silakan dibaca pekerjaan soalnya seperti apa. Ini untuk kelompok satu, kelompok dua, untuk kelompok tiga, untuk kelompok jadi silakan dikerjakan ya, semuanya aktif di dalam kelompok, memberikan sumbangan pikiran agar diskusi kalian nanti berjalan dengan lancar. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ibu rasa cukup waktunya ya. Ya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, jadi kira-kira kelompok mana dulu yang mau tampil duluan? Ibu tidak mau menunjuk kelompok mana yang mau tampil. Yang siap saja, yang berani tampil duluan. Ya, jadi kalau berani tampil duluan, nilainya juga akan berbeda dengan yang bisa berani. Harimau itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraan itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Ya. Cukup ya dari kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang kuda berkulit harimau. Tema: kuda berkulit harimau. Kuda membangun
suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya. Itu kejujuran, merupakan sikap yang paling indah di dunia. Tema kuda dan kulit harimau. Ya, lanjut. Nah, Tokoh yang tergabung dalam tema kuda dan kulit harimau adalah kucing hutan, kuda, dan domba. Latar tempat sebuah ladang jagung menuju ke sebuah hutan yang lebar. Latar waktu pagi. Amanat, sepandai-pandainya orang berpura-pura maka akan terbongkar juga. Kejujuran merupakan sikap yang paling utama. Analisis tokoh-tokoh yang kelompok lain silakan diperhatikan presentasi dari kelompok 4. tokoh kuda berwafat logik tetapi kurang cerdas. Tokoh domba berwatak penakut dan mudah percaya. Kucing hutan berwatak berani, cerdas, dan berpikir sebelum bertindak. Hampir berwatak bernyelamat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema kuda berkulit harimau. Tokoh kuda, domba, tapir, kucing hutan, ladang latar waktu pagi. Amanat kuda berkulit harimau. Semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya, apakah dari kelompok lain ada komentar untuk kelompok yang sudah tampil? Jadi di ibu rangkum sekalian ya. Kira-kira ada masukan untuk penampilan dari kelompok 1? Ya, jadi Ibu pandu semua ya. Kira-kira tema dari cerita yang ada di LKPD ini apa? Ya, jadi di situ ada kuda berkulit harimau. Kira-kira seperti apa tokoh dan penokohannya? Perhatikan itu semua. Tokoh dan penokohannya seperti apa? Siapa saja tokoh-tokohnya? Kuda, tapir, kucing hutan, tikus. Ya, jadi ada 4 tokoh dalam cerita itu. Kira-kira watak yang paling menonjol dalam cerita itu siapa saja? Nah, si kuda. Seperti apa wataknya? Ya, antagonis artinya dia seperti apa? Licik ya? Ya, licik ya. Baik, Ibu minta satu orang yang bisa menyimpulkan amanat dalam cerita kuda berkulit harimau. Kira-kira amanatnya seperti apa? Lihat di saya. Ya. Amanat dari cerita tadi berdiri. Amanat dalam kuda berkulit harimau. Kuda berkulit harimau itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya itu. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Ya, jadi tadi apa? Kejujuran adalah sikap yang paling utama dalam hidup kita. Jadi kita harus menjunjung tinggi kejujuran ya. Kalau orang jujur pasti suatu saat nanti akan sukses. Nah, baik. Jadi Ibu ucapkan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah tampil pada hari ini. Ibu harapkan setelah mengerjakan tugas yang ada di LKPD, kalian dapat menerapkan nilai-nilai yang ada dalam cerita tadi dalam kehidupan kalian. Ya. Jadi, Ibu rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut dengan materi fabel pada pertemuan berikutnya. Jadi silakan dipelajari lagi
dengan doa belajar. Ya, jadi kita berdoa Al-Fatihah saja bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ya, ketua kelas Fadli, silakan Al-Fatihah untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Semuanya berdoa dengan khusyuk agar semua materi yang kita pelajari bisa diserap oleh pikiran kita sehingga beroleh hasil yang baik. Pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harap setelah pembelajaran kita pada hari ini, kalian nanti bisa belajar di rumah ya. Dan pertemuan kita berikutnya masih tentang teks tabel. Ya, masih tentang teks tabel, namun dia berisi tentang menceritakan kembali teks tabel. Silakan dipelajari di internet. Ya, jadi Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.